yang baik dan jujur, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru di Weluwana dekat Rajagaha mengenai Devadatta. Kisah mengenai Devadatta akan saling berhubungan sampai dengan masa Abhimara dalam Kandala Jataka, hingga ia dipecat dari jabatan bendahara dalam Chuluhamsa Jataka, sampai akhirnya ia ditelan oleh bumi. Di buku ke-16 Samudra Vinija Jataka, dalam kejadian yang dipertanyakan saat ini, Devadatta, walaupun gagal menanamkan kelima hal yang dipaksakannya itu, berhasil mengembangkan aliran baru dalam sangga dan membawa pergi 500 orang biku untuk menetap di Kayasisa. Saat para biku ini telah siap untuk menerima Dhamma, sang guru yang mengetahui tentang hal ini memanggil kedua siswa utamanya dan berkata, "Sariputta, ke-500 orang siswamu yang disesatkan oleh ajaran Devata dan telah mengikutinya pergi, sekarang siap untuk menerima Dhamma. Pergilah ke sana bersama beberapa orang biku lainnya. Uraikan Dhamma kepada mereka. Berikan penerangan kepada mereka yang tersesat tentang jalan untuk mencapai pencerahan dan hasil yang dapat mereka peroleh. Bawa mereka kembali bersamamu." Maka pergilah mereka ke sana, membabarkan Dhamma, memberi penjelasan mengenai jalan untuk mencapai pencerahan dan hasil yang dapat mereka capai. Keesokan harinya saat fajar tiba, mereka kembali bersama para biku ke Weluwana. Sementara Saripura berdiri di sana setelah memberikan penghormatan kepada sang begawan sesudah ia kembali. Para biku membicarakan teras Sariputta dengan penuh pujian. "Bante, keagungan saudara kami ini, sang Panglima Dhamma, benar-benar menyilaukan saat ia kembali bersama 500 orang biku. Sebaliknya, Devadatta telah kehilangan semua pengikutnya. Ini bukan pertama kalinya para biku kejayaan jadi milik Sariputta yang kembali bersama para kerabatnya, seperti kejayaannya di kehidupan yang lampau. Jadi, ini juga bukan pertama kalinya Devadatta kehilangan pengikutnya. Ia mengalami hal yang sama di kehidupan yang lampau." Para biku meminta sang begawan menjelaskan hal tersebut. Beliau kemudian menjelaskan apa yang selama ini tidak diketahui mereka karena kelahiran kembali. Sekali waktu Rajagaha di kerajaan Magadha diperintahkan oleh Raja Magadha. Saat itu Bodhisita terlahir sebagai seekor rusa jantan. Setelah dewasa, ia tinggal di sebuah hutan sebagai pemimpin kawanan rusa yang berjumlah 1000 ekor. Ia memiliki 2 anak yang bernama Lakhana atau keistimewaan dan Kala atau kegelapan. Setelah tua, ia mengalihkan tugasnya kepada kedua anaknya, menempatkan 500 ekor rusa di bawah perlindungan masing-masing anaknya. Sejak saat itu, kedua rusa muda bertanggung jawab untuk melindungi kawanan rusa tersebut. Masa menjelang panen di Magadha, saat tanaman telah siap untuk dipanen di ladang-ladang, merupakan waktu yang berbahaya bagi kawanan rusa yang tinggal di sekitar tempat itu. Didorong oleh keinginan untuk membunuh semua makhluk yang memakan hasil panen mereka, para petani menggali lubang perangkap, memperbaiki pagar, mempersiapkan jebakan batu, memasang jera dan jebakan lainnya. Akibatnya banyak rusa yang mati terbunuh. Saat Bodhisita menandai musim panen telah tiba, ia memanggil kedua putranya dan berkata, "Anak-anakku, ini adalah saat di mana tanaman telah siap untuk dipanen di ladang-ladang. Banyak rusa yang mengalami kematian di saat seperti ini. Kami yang telah tua akan mengadakan giliran untuk tinggal di tempat-tempat tertentu. Kalian bawa semua rusa yang ada untuk berlindung di pegunungan dalam hutan itu.
dan kembali setelah masa panen selesai. Baiklah, jawab kedua anaknya. Dan segera berangkat bersama kawanan rusa mereka. Sementara ayah mereka menunggui tempat tersebut. Manusia yang tinggal di sekitar tempat itu mengetahui dengan baik bahwa saat-saat seperti ini kawanan rusa akan pergi ke pegunungan dan kembali setelah masa panen selesai. Mereka menunggu sambil berbaring di tempat-tempat yang tersembunyi di sepanjang jalur itu, menembaki dan membunuh rusa-rusa itu. Si bodoh kala tidak memperhitungkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan dan kapan waktu untuk berhenti, memaksa rusa-rusa yang berada di bawah perlindungannya untuk berjalan. Siang dan malam, baik pagi maupun malam. Saat mendekati perbatasan desa, para petani baik dengan penyergapan secara tiba-tiba maupun secara terbuka, menghabisi sejumlah rusa yang dipimpinnya. Kebodohannya menyebabkan semua bencana itu, hingga sedikit kawanan rusa yang selamat saat ia tiba di dalam hutan. Di sisi yang lain, Lakana sangat bijaksana, cerdik dan banyak akal. Ia tidak pernah berada terlalu dekat dengan batas desa. Ia tidak pernah berjalan di siang hari, bahkan saat pagi maupun malam. Ia hanya melakukan perjalanan di tengah malam, sehingga ia berhasil mencapai hutan itu tanpa kehilangan seekor rusa pun. Mereka tinggal di dalam hutan selama 4 bulan. Tidak pernah meninggalkan tempat itu sebelum masa panen berakhir. Saat melakukan perjalanan pulang, Kala mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya ia kehilangan semua kawanan rusa yang berada di bawah perlindungannya. Hanya ia sendiri yang selamat saat tiba kembali di rumah mereka. Sementara Lakhana yang tidak kehilangan seekor rusa pun dari kawanan yang dipimpinnya, kembali bersama ke-500 ekor rusa itu, menemui ayah mereka yang telah menunggu kedatangan mereka. Saat melihat kedatangan kedua anaknya, Bodhisita menyusun syair yang dibacanya bersama kawanan rusa yang lain. Yang baik dan jujur mendapatkan hadiahnya. Lihatlah Lakana yang kembali dengan membawa rombongannya, sementara Kala membinasakan semua kawanannya. Dengan syair ini, Bodhisita menyambut kedatangan kedua anaknya. Setelah hidup dalam waktu yang cukup lama, ia kemudian meninggal dan terlahir kembali sesuai dengan buah dari perbuatannya. Pada akhirnya uraian ini, sang guru mengulangi bahwa kejayaan Sariputta dan kekalahan Devadatta selalu terjadi bersamaan di kehidupan lampau. Beliau mempertautkan antara kedua kisah itu dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, Devadatta adalah Kala di masa itu. Para pengikutnya adalah pengikut Kala. Sariputta adalah Lakana. Para pengikutnya adalah pengikut Buddha. Ibunda Rahula adalah ibu rusa di masa itu. Dan saya sendiri adalah sang ayah.